Banyak kekerasan seksual yang mulai terkuak satu persatu, di mana yang mengejutkan terutama terjadi di perguruan tinggi. Menurut data dari Komnas Perempuan, jumlah korban kekerasan seksual di tahun 2020 dalam catatan tahunan mengalami penurunan. Lantas mengapa justru banyak kekerasan seksual yang menjamur di mana-mana? Kami telah melakukan wawancara bersama Profesor Alimatul Kiptiah dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan periode 2020-2024. Nah, menurut saya ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Yang pertama adalah meningkatnya, terkuaknya kekerasan seksual yang ada di kampus itu bisa jadi karena 2 hal. Yang pertama karena memang angka kekerasan seksualnya meningkat, atau yang kedua yaitu kesadaran untuk melaporkan itu meningkat. Kenapa? Karena kalau dari data Komnas Perempuan, itu dari yang tahun kemarin ya, selama masa pandemi, korban yang mengalami kekerasan seksual itu memilih diam itu sekitar 80,3%. Kami juga mewawancarai salah satu perwakilan Hope Helps, Apriska Widianjela, selaku Direktur Advokasi Hope Helps UNER yang menyediakan layanan advokasi kekerasan seksual. Itu sebenarnya dapat terjadi kapan saja gitu, bahkan sebelum pandemi itu sebenarnya juga banyak sekali kekerasan seksual yang terjadi begitu. Jadi nggak selama pandemi aja, tapi dapat terjadi kapan aja. Terus yang menjadi sorotan akhir-akhir ini adalah ketika Permendikbud itu kan sudah mulai disahkan ya. Dan ketika Permendikbud itu berita terkait Permendikbud itu di blow up, banyak juga korban-korban yang mulai berani untuk speak up nih akhirnya. Nah, ini yang menjadi sorotan karena dengan adanya Permendikbud ini mungkin buat sekian banyaknya korban begitu ya, itu menjadi harapan untuk korban untuk dapat mendapatkan keadilan gitu, untuk mereka mendapatkan perlindungan sehingga akhirnya mereka berani untuk speak up dan ya bahwa kekerasan seksual ini benar adanya dan Permendikbud itu benar-benar kita butuhkan begitu urgensinya. Situasi saat ini sudah dapat dikatakan darurat kekerasan seksual yang membutuhkan peran lebih pemerintah menangani kasus ini. Kita simak bagaimana menurut narasumber kita mengenai seberapa mendesaknya kasus ini untuk dapat menjadi salah satu agenda politik kepentingan masyarakat yang wajib segera dituntaskan, beserta peran pemerintah dan payung hukumnya. Saya setuju bahwa situasi belakangan ini sudah masuk kategori darurat kekerasan seksual ya. Kenapa? Karena kekerasan seksual tidak lagi hanya terjadi di tempat umum atau public transport, tapi di tempat pendidikan, bahkan pendidikan keagamaan. Yang kita ketahui bahwa seharusnya di tempat pendidikan ini akan banyak contoh-contoh yang baik, guru yang melindungi, yang jadi suri tauladan, kakak tingkat yang menjadi idola kebaikan, kan begitu ya. Bukan malah justru sebaliknya. Ini ada kakak-kakak tingkat yang memanfaatkan relasi kuasa, ada guru-guru, dosen-dosen ya yang memanfaatkan relasi kuasa itu untuk kemudian ya melaksanakan hal-hal yang tidak memanusiakan manusia itu gitu ya, terutama perempuan ya. Karena itu melihat situasi yang seperti itu, maka pemerintah harus benar-benar hadir. Ya, pemerintah di sini kalau di kampus ya semua sivitas akademika di kampus didukung oleh Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, ataupun semua kementerian yang mempunyai lembaga pendidikan di bawahnya. Ya, itu harus hadir. Hadirnya dalam wujud apa? Hadirnya dalam wujud mendorong kebijakan yang jelas di kampus itu, lalu juga bagaimana menganggarkan ya untuk keperluan infrastruktur, pelatihan-pelatihan, peningkatan kapasitas ya dengan kapasitas kepada timnya, kepada aparat penegak hukum atau mungkin para pembuat kebijakan dan lain sebagainya. Sehingga tidak hanya sekedar mendorong-dorong tanpa ada bentuk konkretnya gitu. Itu menjadi sangat penting sekali ya. Dan juga bagaimana kerjasama dengan pemerintah daerah juga ya. Sebenarnya sih dari pemerintah daerah itu di beberapa tempat itu juga dinas perempuan dan anak misalnya itu juga sudah punya lembaga-lembaga layanan ya. Yang saya tahu di Jakarta itu sudah ada pos Sapa misalnya.
Sapa perempuan dan anak ya. Kemudian mungkin di tempat-tempat lain juga ada dan juga ada konsep SPPT PKKTP ya, yaitu konsep-konsep yang mengintegrasikan semua lini stakeholder yang bergerak bersama baik dari aparat penegak hukum, kepolisian, rumah sakit, kemudian jaringan masyarakat sipil yang menyediakan konseling-konseling ya, yang untuk bekerja sama di dalam satu konsep SPPT PKKTP itu gitu. SPPT PKKTP itu kayak semacam sistem terpadu ya untuk mengatasi persoalan ini sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Lantas, apakah peran pemerintah sudah cukup dan apa yang mungkin perlu dibenahi? Sebenarnya masih perlu ditingkatkan lagi begitu ya. Kita mengapresiasi bahwa pemerintah ini sudah membuat Permendikbud itu satu kemajuan yang pesat, tapi untuk pembabrasan habisnya kita masih digantungkan nih sama RUU TPKS kan untuk pemberantasan kekerasan seksual yang bahkan ditingkat sampai undang-undang itu kan. Nah, itu yang masih perlu kita dorong, perlu kita tingkatkan. Nggak cuma regulasi aja, masyarakatnya juga perlu kita persiapkan juga nih untuk dapat sama-sama mendukung untuk menciptakan Indonesia yang aman terhadap kekerasan seksual. Soalnya sampai saat ini pun dengan adanya dengan ada Permendikbud kemarin juga masih ada kan kontroversi atau miskonsepsi masyarakat baik di tingkat masyarakat atau di tingkat parlemennya sendiri malahan seperti itu. Jadi masih perlu ditingkatkan lagi. Banyak gerakan-gerakan yang lahir mengadvokasi kekerasan seksual. Salah satunya dari Helps dan Komisi Perempuan. Tanpa kekerasan ya, 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, itu dimulai dari tanggal 25 November dan diakhiri dengan 10 Desember. Ya, yang mana di antara tanggal-tanggal itu ya, dari hari anti kekerasan terhadap perempuan sampai kepada hari hak asasi manusia ya, itu di tengah-tengah itu ada banyak peringatan-peringatan tentang hari penyandang disabilitas, lalu hari sukarelawan, kemudian hari dan sebagainya, banyak sekali. Nah, 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini masuk ke Indonesia sekitar tahun 2001 ya, yang mana saat itu menjadi kampanye untuk menginformasikan tentang kekerasan-kekerasan yang dialami oleh perempuan gitu. Nah, kita Komnas Perempuan berkolaborasi dengan banyak mitra, ratusan biasanya setiap tahunnya untuk memperingati hari itu yang kemudian kita gerak bersama untuk mengkampanyekan tidak ada kekerasan terhadap perempuan. Nah, tahun ini kita fokus kepada tema tentang pengesahan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu ya TPKS gitu. Karena itu kita 16 hari tanpa kekerasan kemarin mempunyai tema dukung korban ya, kemudian dukung aturan penghapusan kekerasan seksual, kemudian gerak bersama untuk mendukung pengesahan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang berperspektif kepada korban. Sehingga itu menjadi gerak bersama dan alhamdulillah sih di Komnas Perempuan semakin tahun semakin bertambah ya mitra-mitra yang bergerak bersama untuk mengkampanyekan dan menggunakan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini gitu. Sebenarnya Helps itu ngapain sih kontribusinya dan lain sebagainya. Jadi Helps ini hadir untuk menyediakan tempat yang aman bagi kampus dalam hal kekerasan seksual. Nah, yang kita lakukan itu mungkin aku kasih gambaran aja ke teman-teman. Pertama, advokasi yang jelas ya terhadap korban. Terus kita juga menyediakan rujukan konseling psikologi, konseling layanan hukum, atau mungkin medis dan lain sebagainya. Kemudian kita juga berpartisipasi dalam isu kekerasan seksual. Contohnya kalau misalkan di UNER itu Helps UNER itu juga tergabung dalam aliansi kampus darurat kekerasan seksual yang diinisiasi oleh teman-teman di UNER begitu. Kemudian dan masih banyak lagi terkait fasilitas yang ada di Helps yang disediakan Helps. Jadi Helps itu kalau bisa dibilang ada lembaga yang langsung turun ke lapangan untuk langsung menangani korbannya. Begitu. Apa sebenarnya yang menjadi target capaian, kedepannya bagaimana, dan upaya membangun networking?
Target capaiannya kalau kalian bertanya adalah menyelenggarakan kampus aman kekerasan seksual tentunya. Berbagai macam gerakan ini itu capaiannya pertama untuk menyelenggarakan kampus aman kekerasan seksual. Dengan apa? Dengan kita mewadahi korban untuk dapat melapor begitu, sehingga penanganannya pun akan lebih cepat terakomodir dan korban mendapatkan kebutuhannya begitu. Jadi ketika ada korban, korban tahu bahwa di belakangnya ada pihak-pihak yang mendukung dia atau yang nantinya akan mengantarkan dia kepada penanganan-penanganan yang seharusnya dia dapatkan begitu. Ya, kita percaya bahwa gerakan anti kekerasan seksual tersebut akan terus ada teman-teman dan akan terus berkembang begitu ya ke depannya, dan akan selalu hadir di berbagai macam kampus maupun wilayah ataupun daerah gitu. Jadi gerakan anti kekerasan seksual itu sendiri yang mungkin ini diinisiasi oleh KDKS misalnya ya, bisa menjadi semacam inspirasi atau motivasi untuk selanjutnya dapat teman-teman di berbagai daerah atau di beberapa kampus itu juga melakukan hal yang sama begitu. Jadi bisa jadi karena dari gerakan ini yang kita bangun mulai dari kita sendiri itu akan menginspirasi gerakan-gerakan lain, dan itu akan membangun lagi-lagi networking untuk mempermudah pencegahan dan penanganannya, sehingga untuk kasus kekerasan seksual ini sendiri akan terus mendapatkan perhatian dan akan terus banyak yang mengupayakan untuk penanganannya itu dapat terjadi seefektif mungkin, seadil mungkin, dan dapat berperspektif korban tentunya. Terakhir, mengenai kekerasan seksual dan gerakannya menurut narasumber kita. Sehingga memang momentum terkait dengan terbitnya peraturan menteri terkait dengan kekerasan seksual, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus ini menjadi suatu yang penting untuk diimplementasikan dan benar-benar dijamin bagaimana pemulihan korban dan penindakan pelaku di dalam kampus. Karena kalau tidak ada upaya-upaya pemulihan korban dan penindakan pelaku, ya ini ya korban akan tetap tidak berani speak up gitu. Sehingga lingkungan yang mendukung dia, menguatkan dia supaya tidak trauma dan tetap berpulih gitu ya, untuk bangkit menyelesaikan tugas-tugas kemanusiaannya ya, sebagai manusia untuk berkembang dan berkontribusi kepada kemaslahatan di dunia ini gitu ya. Itu ya kemudian memang perlu didorong oleh suasana, situasi, kondisi yang menjadikan mereka itu memang mempunyai kebebasan untuk menyampaikan apa yang dirasakan. Teman yang menguatkan, kelompok yang menguatkan, institusi yang mendukung, yang mempercayai laporan dia, itu sangat penting sekali gitu. Dan tidak disalahkan tadi ya dengan persoalan-persoalan yang dia terima gitu. Jangan sampai terjadi sudah jatuh ketimpa tangga gitu. Sudah dia jadi korban disalahkan lagi, bahkan dilaporkan balik untuk pencemaran nama baik misalnya. Bagaimana kita memikirkan yang bisa kita lakukan ini dapat digemakan gitu ya, dapat digemakan di masyarakat luas, sehingga kita upayakan terus terkait peningkatan awareness-nya itu tadi dan jangan pesimis teman-teman, kayak tadi tuh aku berbicara terkait ini cuma sekelompok kecil, bukan maksudnya kayak itu ya, tapi jangan pesimis, apapun hal kecil yang kita lakuin itu sebenarnya bisa berdampak begitu. Jadi kayak sesimpel kalian update postingan sosial media atau dan lain sebagainya, itu sama aja kalian juga membagikan awareness ataupun membagikan edukasi. Nah itu hal seperti itu kalau misalkan satu demi satu sampai akhirnya akan banyak sekali yang menyuarakan itu, pasti harapannya juga akan ketutup semua mungkin teman-teman yang masih belum paham gitu. Jadi jangan berhenti untuk terus menyuarakan terkait isu ini begitu. Dimulai dari perguruan tinggi, karena SDM-nya adalah SDM penggerak. Memang kita punya SDM mahasiswa yang emang mempunyai semangat penggerak, dan kita sadar kalau kita merupakan, kalau bisa dibilang, agent of change begitu ya kata teman-teman. Nah, kalau untuk gerakan ini efektif atau enggak, aku rasa cukup efektif. Karena apa? Karena dalam bentuk aliansi kita ini dapat membangun networking itu tadi. Jadi kita semakin banyak masanya, kita semakin banyak pemikirannya, kita akan semakin kuat, atau semakin dampaknya itu akan semakin melebar untuk dapat menyadari